Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimah Bangil yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita, yaitu mengungkap maksud politis perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karangan Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Ahji. Kali ini kita sampai di bab ketiga, yaitu mencari daerah untuk mendirikan negara yang akan menjaga akidah dan menegakkan syariah. Sebagaimana kita ketahui kemarin bahwa Rasulullah di Mekah mengalami banyak hambatan dan rintangan atau penolakan dari kaum kafir Quraisy. Dan dengan peristiwa meninggalnya paman beliau dan juga istri beliau tentu menimbulkan rasa kesedihan yang luar biasa. Sehingga Rasulullah mulai mengamati dan menganalisa tempat-tempat dan daerah-daerah yang memungkinkan ditegaknya kekuasaan. Maka beliau mendapatkan bahwa Taif merupakan salah satu tempat atau daerah yang terbaik untuk hal tersebut. Hal itu karena di Taif memenuhi beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kemanusiaan. Kita ketahui bahwa Rasulullah mempunyai saudara di daerah Taif, dan juga dari faktor ekonomi, mengingat bahwa Taif adalah daerah pegunungan yang sangat subur. Yang ketiga yaitu faktor strategis. Taif merupakan daerah yang berada di puncak pegunungan, jadi bisa memberikan perlindungan kepada penduduknya jika mengalami serangan dari luar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif sendiri guna berbicara dengan pemimpin Bani Sakif. Setelah beliau sampai di Taif, beliau memutuskan untuk menemui 3 bersaudara yang ketika itu ketiganya merupakan pemimpin Bani Sakif dan sekaligus tokoh yang dimuliakannya. Mereka itu adalah Abdul Yalil bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Hubaib bin Amr bin Umair. Tapi ketiga pemimpin Bani Sakif tersebut menolak ajakan Rasulullah untuk menerima Islam. Tapi tidak sampai di situ, para pemimpin Bani Sakif tadi memprovokasi orang-orang awam dan juga budak-budak mereka untuk menghina Rasulullah. Dan mereka melempari Rasulullah dengan batu, sehingga tumit kaki beliau yang mulia terluka dan berdarah. Kemudian Rasulullah menyelamatkan diri dengan masuk ke kebun anggur milik Utbah dan Saibah. Melihat kesulitan yang dialami Rasulullah, timbul rasa belas kasihan di hati mereka, dan kemudian mereka menyuruh pembantu mereka yang bernama Adas untuk memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah. Di situ terjadi percakapan antara Rasulullah dan Adas. Dan pada akhirnya Adas percaya bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Taif dan kembali ke Mekah ketika beliau merasa putus asa untuk mendapatkan kebaikan dari Bani Sakif. Sehingga beliau melewati kebun kurma dan pada malam hari beliau mendirikan sholat malam. Dan pada saat mendirikan sholat malam tersebut lewatlah serombongan jin. Dan para jin itu berhenti dan mendengarkan Rasulullah membacakan Al-Quran. Setelah Rasulullah selesai sholat, sekelompok jin tadi pun pergi dan menyampaikan apa yang didengarnya atau bacaan Al-Quran tadi kepada jin yang lain. Dan mereka pun beriman atas Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berjalan melintasi jalan-jalan menuju Mekah. Dan beliau mulai berpikir untuk meminta perlindungan kepada salah seorang pembesar Quraisy. Karena Rasulullah pada saat itu mendapatkan ancaman keselamatan dari warga-warga Quraisy yang lain. Dan beliau mendapatkan pertolongan dari Mu'in bin Adi. Mu'in bin Adi mengawal Rasulullah sampai ke rumah beliau. Demikianlah kajian sirah nabawiyah kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.